Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Marhaban bikum fi hadhil qanah, wa insyaallah sanadrus al-lughah al-arabiyah anil fi'lil mudhari. Insyaallah kita akan belajar bahasa Arab terkait dengan materi fi'il mudhari. Baik, bagaimana cara kita memahami tentang fi'il mudhari? Maka izinkan saya untuk share materi terlebih dahulu. Baik, apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian sesuatu di waktu sekarang dan yang akan datang. Jadi fi'il mudhari adalah kata kerja yang memiliki keterangan waktu sedang atau akan. Satu contoh misalkan kata kerja pergi. Maka kata kerja pergi ini ketika ditambahkan sedang pergi atau akan pergi itu adalah fi'il mudhari. Atau contoh lain makan. Sedang makan atau makan, sedang makan atau akan makan itu disebut dengan fi'il mudhari karena keterangan waktunya adalah sekarang dan akan. Lalu kemudian contoh-contoh fi'il mudhari biar kita lebih memahami apa itu fi'il mudhari, maka saya sudah membuatkan contohnya di sini. Contoh yang pertama adalah lafadz yaqra'u. Lafadz yaqra'u ini adalah fi'il mudhari sebab memiliki arti dia sedang membaca. Kemudian contoh yang kedua adrusu. Saya akan belajar. Nasma'u artinya kami sedang mendengarkan. Tajlisu artinya kamu sedang duduk. Yang duruna artinya mereka sedang melihat. Coba kita perhatikan dari contoh 1 sampai 4. Ini harkat akhirnya semuanya berharkat dhammah. Maka salah satu ciri fi'il mudhari itu adalah harkat terakhir itu biasanya berharkat dhammah. Lalu kemudian huruf-huruf fi'il mudhari ya, sebagaimana fi'il madhi itu terdiri dari 3 huruf, maka fi'il mudhari itu sebetulnya terdiri dari 3 huruf karena asal fi'il mudhari itu adalah fi'il madhi. Cuma ada tambahan di awal yang kita sebut dengan huruf mudharaah. Nah, fi'il mudhari pada dasarnya memiliki 3 huruf, namun ada tambahan pada awal katanya seperti lafadz yaqra'u. Nah, huruf pertama berupa ya, maka itu dinamakan huruf mudharaah. Jadi huruf tambahannya itu selalu ada di depan. Kemudian huruf yang kedua yaitu qaf itu dinamakan fa fi'il. Sedangkan yang ketiga yakni ro disebut ain fi'il. Dan huruf yang keempat yaitu alif, huruf yang terakhir disebut dengan lam fi'il. Maka sebetulnya fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il itu terdiri dari 3 huruf. Ya, karena itu adalah susunan huruf pada fi'il madhi. Namun untuk fi'il madhi supaya bisa dirubah ke fi'il mudhari, caranya sebagai berikut ya. Huruf-huruf tambahan atau huruf mudharaah. Jadi fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menambahkan huruf mudharaah pada awal katanya, pada awal kata. Fi'il mudhari selalu diawali dengan huruf mudharaah yang 4. Huruf mudharaah yang 4 itu terdiri dari alif, nun, kemudian ada ya, yang terakhir ada ta. Nah, huruf-huruf mudhari ini selalu berharkat fathah apabila masuk ke fi'il sulasi mujarrad. Jadi fi'il madhi yang sulasi mujarrad terdiri dari 3 huruf, maka huruf mudharaah yang 4 ini alif, nun, ya, ta itu berharkat fathah. Namun berharkat dhamma apabila masuk ke fi'il sulasi mazid rubai. Apabila fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf, maka huruf mudharaah yang 4 ini berharkat u, nu, yu, tu. Biasanya berharkat dhamma. Nah, sekarang kita masuk pembahasan
eh, pola huruf pada fiil mudhari. Jadi lafat yaqra'u huruf pertamanya adalah iya. Maka iya ini adalah huruf mudharaah ya, seperti yang kita kenal tadi, ada alif, nun, ya, ta. Maka iya ini termasuk huruf mudharaah. Kemudian qafnya itu fa fiil, ro-nya ini ain fiil, dan alif ini adalah lam fiil. Huruf pertama adalah iya, disebut dengan huruf mudharaah. Huruf kedua qaf, yaitu disebut fa fiil. Huruf ketiga disebut ain fiil, dan huruf keempat disebut lam fiil. Huruf pertama dinamakan fa fiil, nih. Huruf kedua dinamakan ain fiil, dan huruf ketiga dinamakan lam fiil. Nah, ini apa namanya? Huruf pertama yang dimaksud adalah huruf selain huruf mudharaah atau huruf tambahan. Yasma'u. Nah, kita latihan ya. Yasma'u mana huruf mudharaahnya? Baik, huruf mudharaahnya adalah iya. Lalu fa fiilnya yang mana? Huruf fa fiilnya adalah sin. Ain fiilnya yang mana? Ain fiilnya adalah mim. Kemudian lam fiilnya adalah ain. Ya. Baik. Sin, mim, ain ini adalah kata asal. Sedangkan iya huruf mudharaah itu adalah merupakan huruf tambahan atau dikenal dengan harful mudharaah. Kita ingat harful mudharaah ada 4. Lalu kemudian yashrabu. Bisa kita analisa ini ya. Mana lam fiilnya, ain fiilnya yang mana, fa fiilnya yang mana, dan mana huruf tambahannya atau huruf mudharaahnya. Baik, bisa kita tentukan ya. Ain fiilnya adalah ro, bagus. Kemudian lam fiilnya adalah ba. Untuk fa fiilnya baik, adalah shin. Huruf mudharaahnya adalah baik, iya ya. Kemudian yadrusu, mana lam fiilnya? Betul, lam fiilnya adalah sin. Ain fiilnya bukan dal, tapi ro ya. Lalu kemudian fa fiilnya adalah dal. Kemudian huruf harful mudharaahnya, huruf tambahannya adalah yes. Iya ya. Kemudian cara membuat fiil mudhari, baik, supaya kita lebih mudah bagaimana kita mengenali fiil mudhari ya. Maka di sini saya sudah membuatkan caranya. Cara yang pertama adalah tuliskan fiil madinya. Katakanlah fiil madinya adalah fa'alah. Lalu kemudian setelah itu tambahkan huruf mudharaah. Berarti huruf mudharaah karena ada 4, maka bisa menambahkan ya, bisa menambahkan alif, ta, dan nun. Kebetulan di sini saya dicontoh memberikan tambahan huruf mudharaah berupa ya. Selanjutnya langkah ketiga adalah mensukunkan fa fiilnya. Jadi kalau fa'alah berarti nambahkan ya jadi yaf. Jadi fa-nya itu langsung sukun, yaf gitu ya. Kenapa? Karena langkah ketiga sukunkan fa fiil. Jadi pasti fa fiilnya itu sukun kalau mau membuat fiil mudhari, itu sudah pasti. Kemudian cara yang terakhir yang keempat adalah dhammahkan lam fiilnya. Maka fa'alah di sini, maka lamnya itu awalnya di fiil madhi harkat fathah, maka di fiil mudhari harus diganti dengan dhammah. Maka menjadi luh gitu. Bagaimana harkat ain? Nah, harkat ain di sini adalah untuk harkat ain fiilnya bisa berharkat fathah, bisa juga dhammah, dan bisa juga kasroh. Tergantung petunjuk kamus. Tergantung petunjuk kamus. Maka fa'alah bisa fiil mudhari'nya adalah yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu. Ya, ini sekedar wazan. Maka yang ada acuannya adalah yang ada apa namanya? Caranya adalah iya-nya atau huruf mudharaahnya harus berharkat fathah, kemudian fa fiilnya sukun, lam fiilnya wajib dhammah. Begitu caranya. Untuk ain fiil itu biasanya kalau di kamus ada kode harkatnya. Bisa kode harkatnya dhammah berarti ain fiilnya harkat dhammah. Kalau kodenya itu berharkat kasroh, maka ain fiilnya berharkat kasroh. Kalau fathah kodenya maka biasanya ain fiilnya berharkat fathah di fiil mudhari'nya.
Yang penting kita dapat memahami cara membuatnya tahap per tahap. Tahap pertama adalah tuliskan fi'il madinya, kemudian tahap yang kedua adalah tambahkan iya, ya, tambahkan iya di depan fi'il madinya, kemudian kan sukunkan fa fi'ilnya jadi yaf gitu ya. Kemudian yang terakhir domahkan lam fi'ilnya, lu berharkat domah. Lalu kemudian bentuk-bentuk fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari sama dengan fi'il madi, memiliki 14 bentuk karena kata ganti isim domir banyaknya 14. Jadi setiap domir memiliki bentuk fi'il mudhari ya. Bukan fi'il madi, fi'il mudhari yang berbeda. Nih ini ada 14 bentuk ya. Bentuk pertama adalah yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Jadi yaf'ulu itu berdomir huwa. Nah, tambahannya di sini nggak ada tambahan, harkatnya domah. Dia laki-laki akan bekerja. Jadi kata asal pada fi'il mudhari itu adalah fi'il mudhari yang berdomir huwa. Sedangkan yang huma, hum sampai nahnu ini adalah merupakan cabang tambahan. Ada tambahan di lam fi'ilnya. Nah, cukup sekian sementara untuk pembahasan fi'il mudhari. Terkait bentuk-bentuk fi'il mudhari akan saya lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih, syukran jazilan ala husni istimaikum. Iktafaitu huna. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.